Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata sapa Nabi Yusuf, Ma'adzallah, berlindung kepada Allah, an na'khudha, bila mengambil kami, illa man, kecuali orang, wajadna, yang telah menjumpai kami, mata'ana, pada perkakas kami, indahu, di sisi dia, orang. Inna, sesungguhnya kami, idzan, ketika itu, ikulal zalimun, niscaya orang-orang yang berbuat aniaya. Lalu Nabi Yusuf menjawab permintaan saudara-saudaranya, yang saudara-saudaranya memohon agar Binyamin tidak ditahan dan diganti dengan salah satu dari mereka 10 orang itu. Di Nabi Yusuf menjawab, wah, na'udzubillah min dzalik, bila kami mengambil orang yang tidak bersalah, aku berlindung kepada Allah, jangan sampai saya berbuat kezaliman kepada orang yang bersalah. Yang saya ambil, yang saya tahan, hanyalah orang yang telah berbuat kesalahan. Kalau ternyata di antara kalian yang salah, yang A, ya si A itulah yang akan kami ambil. Kami tidak akan mengambil yang lain, walau itu sebagai gantinya menurut kalian. Falamma stai'asu, maka ketika telah putus asa mereka, para saudara, minhu, dari Binyamin, khalasu, maka memisahi mereka, maksudnya memisahi manusia lain, ya. Memisahi kerumunan manusia, ya. Mereka mencari tempat terpisah. Jadi 10 orang itu mencari tempat terpisah, najian, dengan berbisik, maksudnya bermusyawarah, ya. Jadi ketika mereka sudah putus asa untuk, ya kan, menyelamatkan Binyamin, akhirnya mereka mencari tempat sendiri, kemudian bermusyawarah, ya. Yaitu qala, berkata sopo kabiruhum, lebih tuanya mereka, yang paling, ya, tua, ya, saudara tertua, berkata, yaitu Rubil namanya, ya. Rubil, ya. Dialah yang menyuruh atau punya ide agar Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, ya kan. Ketika saudara-saudara yang lain, ya kan, punya ide agar dibunuh. Jadi saudara-saudara yang lain idenya dibunuh, ya kan. Nah, ini saudara tertua ini justru, ya, tidak boleh, ya kan, dibunuh Yusuf itu. Jangan dibunuh, tapi masukkan saja dia ke dalam sumur. Nah, dia berkata, alam ta'lamu, adakah belum mengetahui kalian, anna abakum, sesungguhnya bapak kalian, Nabi Yakub, iku qad akhadha, sungguh-sungguh telah mengambil, sopo bapak, alaikum, atas kalian, maufikon, pada janji, minallahi, dari Allah, wa min qablu, dan dari sebelum itu, sebelum ini, kasus ini, ma apa-apa farratum, yang telah berupadaya kalian, fi Yusuf, kepada Yusuf. Untuk itu falan abroha, maka tidak akan memisahi aku. Maksudnya tidak akan meninggalkan aku, al-ardo, pada bumi ini, artinya bumi Mesir. Hatta ya'dzana, hingga memberi izin,
li kepadaku sopo abi bapakku. Au yahkuma atau hingga menghukumi sopo Allahu Allah li kepadaku. Kemudian ya kan, saudara tertua mereka ya, berkata ya, dalam musyawarah itu, apakah kalian nggak ingat bahwa Bapak telah menerima janji dari kalian. Kalian sudah berjanji ya kan, bahwa kalian sanggup membawa pulang Binyamin kembali. Selain itu, dulu kalian sudah berupadaya kepada Yusuf, sehingga Bapak betul-betul kehilangan Yusuf. Masa sekarang Binyamin juga akan jadi korban yang keduanya? Sudah, kalau begini, saya tidak akan pulang. Saya tidak akan meninggalkan negeri Mesir ini hingga Bapak mengizinkan saya bisa pulang ke sana. Atau ya, Allah memberi hukum kepadaku, atau Allah menghukumi kepadaku, yaitu ya kan, Binyamin bisa pulang. Ya. Jadi au yahkumallahu li, maksudnya ya, Allah memberikan atau Allah mengqadar, Allah memberi ya, Binyamin bisa pulang. Jadi saya tidak akan pulang ke Mesir hingga hingga Bapak mengizinkan saya untuk pulang, atau sampai Binyamin bisa pulang, baru saya mau pulang. Wahwa dan Allah iku khairul hakimin, sebaik-baiknya zat yang menghukumi. Allah adalah sebaik-baiknya zat yang menghukumi. Ya. Tidak menutup suatu kemungkinan kalau Binyamin nanti juga akan bisa pulang. Ya. Allah Maha menghukumi. Sudahlah, irji'u, pulanglah kalian. Ila abikum, pada bapak kalian. Sekarang silahkan kalian semua pulang. Fakulu, maka berkatalah kalian. Katakan kepada bapak, ya abana, wahai bapak kami, inna benaka, sesungguhnya anak laki-lakimu, yaitu Binyamin, iku saroko, telah mencuri dia. Wama syahidana, dan tidak menyaksikan kami illa kecuali bima, dengan apa-apa, alimna, yang telah mengetahui kami. Wama kunna, dan tidak ada kami lil ghaibi, pada barang ghaib, iku hafidhin, orang-orang yang menjaga, maksudnya orang-orang yang tahu. Nah, sekarang silahkan kalian pulang ke rumah sana, ke Syam sana, dan sampaikan ke Bapak, katakan ke Bapak, ya kan, Pak, ternyata Binyamin mencuri Pak di sana Pak. Dan kami berkata seperti ini, ya, menyaksikan sendiri Pak, ya kan, menyaksikan sendiri. Jadi terbukti di gelangsingnya Binyamin atau di tempat ya, bahan makanan Binyamin itu dijumpai wadahnya raja atau takar soknya raja. Ya kan. Jadi kami menyaksikan Pak. Ya kan. Jadi yang saya saksikan atau yang kami saksikan itu ya benar-benar Pak. Wa ma kunna lil ghaibi hafidhin. Dan kami tidak tahu barang ghaib Pak. Adapun yang aslinya bagaimana kami tidak tahu, karena kami tidak tahu barang ghaib. Yang kami tahu ya yang lahiriahnya. Lahiriahnya jelas-jelas dia telah mencuri Pak, dan terbukti itu Pak. Ya. Was'al, dan bertanyalah engkau Bapak, Al-Qaryata, pada penduduk desa. Maksudnya Al-Qaryah itu penduduk desa Mesir. Allati, yang kunna, telah ada kami, fiha, di dalam desa. Wal-iro, maksudnya was'alil iro, dan bertanyalah engkau Bapak al-iro, pada kafilah. Allati, yang aqbalna, menghadap kami,
fiha di dalam kafilah. Artinya kafilah yang datang bersama-sama kami. Kafilah yang datang bersama-sama kami. Wa inna dan sesungguhnya kami ikulah sotikun. Niscaya orang-orang yang jujur. Kalau memang Bapak nggak percaya Pak, silahkan Bapak tanyakan sendiri ke penduduk Mesir sana. Ke negeri Mesir sana. Yaitu tempat kami. Ya kan? Nempur sana Pak. Dan tanyakan juga kepada kafilah yang bareng-bareng kami datang ke Mesir. Kami jujur Pak. Kami orang yang jujur. Kami tidak menipu Pak. Wa inna lasodikun. Kami ini adalah orang-orang yang jujur. Benar Pak. Kami tidak berbohong. Ya kan? Qala berkata sapa Nabi Yakub, bal bahkan sawalat menghias-hiasi lakum pada kalian opo anfusukum diri kalian. Amron pada perkara. Lalu Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, bal sawalat lakum anfusukum amro. Allah, paling-paling ini rekayasa kalian. Ini upadaya kalian yang kedua kalinya. Dulu kalian sudah berbuat jahat kepada Yusuf. Sekarang kalian berbuat jahat kepada Binyamin. Fasobrun jamil. Fasobrun, ya, maksudnya fasobri, sobrun jamil. Fasobri maka kesabaranku, iku sobrun kesabaran, jamilun yang baik. Ya udahlah, kalau memang begitu saya tak bersabar saja. Karena sabar itu perbuatan yang baik. Asa pasti sopo Allahu Allah, ayyatiani mendatangkan sopo Allah ni kepadaku, Bapak, bihim dengan mereka semua, ya kan? Yusuf dan Binyamin, jami'an kesemuanya. Allah pasti akan mendatangkan mereka semua kepadaku. Mereka pasti akan pulang semua. Innahu sesungguhnya Allah wa Allah iku al-alim, maha mengetahui. Allah maha mengetahui terhadap keadaanku sekarang ini. Al-Hakim, lagi maha menghukumi. Lagi Allah juga menghukumi terhadap apa yang sekarang saya alami ini. Maka saya milih untuk bersabar saja. Watawalla dan berpaling sopo Bapak anhum dari mereka. Waqala dan berkata sopo Bapak, ya asafa, wahai susah aku, ala Yusufa atas Yusuf. Dan sementara Nabi Yakub berpaling dari anak-anaknya, seraya mengatakan, saya sangat susah memikirkan Yusuf. Wabayaddad dan menjadi putih. Opo ainahu kedua matanya Bapak. Minal huzni karena susah. Fahuwa maka Bapak iku kazimun. Orang yang menahan susah. Dan saking susahnya Nabi Yakub memikirkan Nabi Yusuf menahan susah sampai kedua matanya menjadi putih, artinya menjadi buta, tidak bisa melihat. Ya kan? Jadi setiap hari teringat dengan Nabi Yusuf. Ya kan? Selalu dan selalu teringat kepada Nabi Yusuf. Ya kan? Qalu berkata mereka para saudara, Tallahi demi Allah tafta'u.
terus menerus engkau Bapak, atau tidak henti-henti engkau Bapak. Tadhkuru, ingat engkau Yusufa pada Yusuf. Hatta takuna, hingga ada engkau Bapak harodon, rusak. Ya. Harodon rusak, artinya ya, dhaiful quwah, lemah kekuatannya, tidak punya kekuatan. Au takuna, atau ada engkau Bapak minal halikin, dari golongan orang-orang yang rusak, artinya mati. Ya. Lalu mereka berkata, demi Allah Pak, engkau ini selalu memikirkan Yusuf, selalu ingat Yusuf, sampai engkau menjadi lemah begini. Ya kan? Atau, ya, kalau Bapak terus-menerus memikirkan Yusuf, kami khawatir nanti Bapak ya kan, akan hancur, akan mati. Sudahlah Pak, jangan terus dipikir Yusuf itu. Qala, berkata sopo Nabi Yakub atau Bapak, innama ashku, sesungguhnya melapor aku, bathi, pada polnya kesusahanku, wa huzni, dan kesusahanku, ilallahi, kepada Allah, wa a'lamu, dan mengetahui aku, minallahi, dari Allah, ma, pada apa-apa, la ta'lamun, yang tidak mengetahui kalian. Lalu Nabi Yakub berkata, ya sudahlah, saya laporkan kesusahanku semua ini kepada Allah. Dan aku tahu sesuatu dari Allah yang kalian tidak tahu. Ya, maksudnya yaitu tentang impian Nabi Yusuf. Ya kan? Jadi Nabi Yusuf sudah pernah bercerita kepada bapaknya, kepada Nabi Yakub, ya kan, di dalam ayat-ayat pertama. Ya abadi, gimana itu? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Gitu. Pak, saya telah melihat ada gitu, 11 bintang. Ra'aituhum li sajidin. Lalu Nabi Yakub menjawab, la taqsus ru'yaka. Gitu. La taqsus ru'yaka. Kamu jangan menceritakan impian kamu ini kepada saudara-saudaramu. Ya kan? Itu dalam ayat-ayat awal itu. Jadi Nabi Yusuf sudah pernah bercerita ya kan, kepada bapaknya, yaitu di ayat 4 itu, kalau ya insya Allah dalam ayat 4. Ya. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya, itu perkataan Nabi Yusuf. Ya baniya, wahai anak-anakku, idhabu, pergilah kalian, fatahassasu, maka menelitilah kalian, maksudnya mencarilah kalian dengan teliti, min Yusufa, dari Yusuf, wa akhihi, dan saudaranya Yusuf, Binyamin, wala tai'asu, dan jangan putus asa kalian, mir rauhillahi, dari rahmatnya Allah. Innahu, bahwasannya, la yai'asu, tidak berputus asa, min rauhillah, dari rahmat Allah, sopo illal qaumul kafirun, kecuali kaum yang sama kafir. Wahai anak-anakku, sekarang pergilah kalian, carilah Yusuf dan Binyamin. Dan janganlah kalian berputus asa di dalam mencari Yusuf dan Binyamin. Terus dan teruslah kalian cari Yusuf dan Binyamin. Jangan putus asa. Karena putus asa itu adalah perbuatannya orang kafir. Ya. Jadi orang yang putus asa dari rahmatnya Allah, itu adalah orang-orang kafir. Maka jangan sekali-kali kalian putus asa dari rahmat Allah. Carilah adikmu, adik kalian. Falamma dakhalu, maka ketika masuk mereka, alaihi, atas Nabi Yusuf, maksudnya ya, ketika mereka nempur yang ketiga kali, ya,
Qalu, maka berkata mereka, ya ayyuhal aziz, wahai orang yang mulia, maksudnya Nabi Yusuf, masana, telah menimpa kepada kami, wa ahlana, dan kepada keluarga kami, opo ad-durru, kemelaratan. Kami bersama keluarga kami telah tertimpa kelaparan, kekurangan makan. Wahai orang yang mulia, wajibna, dan datang kami, bibidho'atin, dengan membawa harta, muzjatin, yang ditolak. Dan kami kesini ini hanya membawa uang yang sedikit, tidak cukup untuk nempur. Tapi walau begitu, fa'aufi, maka menetapilah engkau lana, untuk kami, al-kaila, pada takaran, watasodak, dan sodakohlah engkau alaina, atas kami. Tapi walaupun yang kami bawa ini uang yang nilainya sedikit, tidak cukup untuk nempur, mohon berilah kami dengan takaran yang sempurna, berilah kami takaran yang benar, yang pas, dan mohon sodakohlah engkau kepada kami. Innallaha, sesungguhnya Allah, iku yajzi, membalas, siapa Allah, al-mutasaddiqin, pada orang-orang yang sedekah. Sesungguhnya Allah membalas kepada orang-orang yang bersedekah. Mohon Anda untuk sedekah, ya kan? Walaupun uang kami ini uang, ya kan, yang sedikit nilainya, tapi mohon kami disedekoi. Qala, berkata sopo Nabi Yusuf, hal alimtum, adakah mengetahui kalian, ma, pada apa-apa, fa'altum, yang telah melakukan kalian, bi Yusufa, terhadap Yusuf, wa akhihi, dan terhadap saudaranya Yusuf. Id antum, id, ketika itu, antum, kalian, iku jahilun, orang-orang yang bodoh. Lalu Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, apakah kalian masih ingat ketika kalian melakukan sesuatu kepada Yusuf dan saudaranya, yaitu sering dipukuli, dijual, ya. Jadi Nabi Yusuf, ya, dan Binyamin itu sering dipukuli oleh saudara-saudaranya. Bahkan Nabi Yusuf, ya, terakhirnya dijual, ya, dan tindakan-tindakan jahat yang lain, ya kan. Yang ketika itu kalian adalah orang-orang yang bodoh, ya, kalian orang-orang yang bodoh. Sudah tahu kalau itu suatu kesalahan, tapi kalian tetap saja berbuat kejahatan kepada saya dan saudara saya. Qalu, berkata mereka saudara, a'innaka, apakah sesungguhnya engkau, la anta, niscaya engkau, iku Yusufu, Yusuf. Lalu saudara-saudara Nabi Yusuf bertanya kepada Al-Aziz, apakah engkau Yusuf? Qala, berkata sapa Nabi Yusuf, ana aku iku Yusufu, Yusuf. Iya, saya adalah Yusuf.
Wahadha, dan ini iku akhi, saudaraku, dan ini adalah Binyamin, saudara laki-lakiku. Qad manna, sungguh-sungguh telah memberi anugerah sapa Allahu Allah alaina, kepada kita. Allah telah memberi anugerah kepada kita semua, yaitu ya kan, kita bisa berkumpul lagi bersama setelah sekian tahun kita berpisah, ya kan. Jadi setelah berpisah sekian tahun, akhirnya Nabi Yusuf, kemudian Binyamin dan 10 saudaranya bisa berkumpul kembali. Nah, ini oleh Nabi Yusuf dikatakan inilah anugerah Allah kepada kita, ya kan. Nah itu karena ya kan, Nabi Yusuf ya kan, dijeburkan di sumur itu berumur 12 tahun. Kemudian ketemu dengan bapaknya setelah 80 tahun. Ya kan. Jadi sudah cukup lama. Ya kan. Nabi Yusuf berpisah dengan keluarga. Nabi Yusuf tidak ketemu dengan keluarga, dengan saudara-saudaranya. Ya. Innahu, bahwasannya, man barang siapa yattaqi, yang bertakwa dia, wa yasbir, dan bersabar dia, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, iku la yudhi'u, tidak menyia-nyiakan siapa Allah, ajral muhsinin, pada pahalanya orang-orang yang berbuat baik. Ketahuilah, barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang berbuat baik. Artinya, orang yang mau bertakwa dan tetap bersabar atas semua cobaan dari Allah, maka Allah pasti akan memberinya pahala. Allah pasti membalas pahala. Ya kan? Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang itu. Qalu, berkata mereka para saudara, tallahi, demi Allah, laqad atharaka, niscaya sungguh-sungguh telah memilih ka kepadamu Yusuf, sapa Allahu Allah, alaina, mengalahkan kami. Wa in, dan bahwasannya, kunna, telah ada kami, ikulah khotiin, niscaya orang-orang yang bersalah. Lalu saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan, demi Allah, Allah telah memilihmu wahai Yusuf, mengalahkan kami semua, dan kamilah orang yang bersalah. Jadi kamilah yang bersalah. Sekarang kami sadar, kamilah yang bersalah. Qala, berkata sapa Nabi Yusuf, la tasriba, tidak ada maitu, ya. La tasriba, tidak ada maitu, tidak ada mencela, alaikum, atas kalian, al yauma, pada hari ini, yaghfiru, semoga mengampuni, sapa Allahu Allah, lakum, pada kalian, wahwa, dan Allah iku arhamur rahimin, lebih menyayanginya orang-orang yang menyayangi. Lalu Nabi Yusuf, ya kan, berkata kepada saudara-saudaranya, sudahlah, ya kan, sekarang
nggak usah, ya kan, diperdebatkan, ya. Sekarang nggak usah mencela siapa-siapa, ya. Kalian juga tidak bersalah, ya. Kalian nggak usah mencela diri kalian sendiri. Mudah-mudahan Allah mengampuni kepada kalian. Allah Maha Penyayang. Allah lebih menyayanginya orang-orang yang menyayangi. Allah Maha Penyayang. Ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Sudah, ya kan. Kalian nggak usah mencela diri kalian sendiri, menyalahkan diri kalian sendiri. Yang sudah biarlah berlalu, ya kan. Nah itu. Jadi memang sudah sekian lama, ya, Nabi Yusuf, ya, berpisah dengan saudara-saudaranya, ya, sehingga mereka benar-benar tidak kenal, ya, tidak kenal dengan Nabi Yusuf. Sedangkan Nabi Yusuf mengenali jelas kepada mereka, saudara-saudaranya, ya kan. Sehingga pada ayat 90, ya kan, mereka bertanya, a'innaka la anta Yusuf, apakah kamu Yusuf, ya kan. Jadi memang benar-benar mereka sudah tidak kenal dengan Nabi Yusuf, ya kan. Karena perasaan mereka, ya kan, sudah dijual, sudah dibawa orang, ya kan. Ya ini kemungkinan ya jadi budak, ya kan. Ya, jadi budak, ya kan. Nah, ternyata oleh Allah diangkat derajatnya dengan kesabaran, ketabahan Nabi Yusuf, berbagai macam cobaan dari Allah, Nabi Yusuf bisa bersabar. Nah, maka Nabi Yusuf menjelaskan, ya kan, bahwa, ya, orang yang bertakwa, orang yang bersabar itu pasti akan menerima balasan dari Allah, ya kan. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala baginya, yaitu. Nah, kemudian ya, setelah mereka, ya, berbincang, ya kan, Nabi Yusuf juga menanyakan tentang keadaan bapaknya, ya. Gimana keadaan bapak sekarang, ya kan. Nah itu, terus mereka juga mengabari, wah bapak sekarang ya susah, memikirkan kamu terus, beliau sekarang sudah nggak kelihatan mata, nggak bisa melihat matanya, ya kan. Nah, lalu Nabi Yusuf berkata, idhabu, pergilah kalian, bikomisi, dengan gamisku, ya, dengan baju gamisku, hadza, yang ini, fa'alkuhu, maka menjatuhkanlah kalian, hu, pada baju gamis, ala wajahi abi, pada wajah bapakku. Yakti, maka akan datang dia bapak, basiron, dengan melihat, ya. Basiron, dengan orang yang bisa melihat, ya. Ya udah, sekarang, ya, pulanglah dengan membawa baju gamis saya ini, dan, ya, jatuhkan kepada bapak. Nanti bapak pasti akan datang kemari, ya, dengan bisa melihat lagi, ya. Jadi walaupun sekarang sudah keadaan buta karena terus menangis itu, ya kan, nanti bapak akan datang kemari dengan bisa melihat. Ya. Waktuni, dan datanglah kalian nih kepadaku, bi ahlikum, dengan keluarga kalian, ajma'in, kesemuanya. Dan nanti, ya, kalian semua, ya kan, kemari lagi. Ya. Jadi nanti kalau sudah sampai di rumah, bapak sudah sehat, ajak mereka semua ke sini. Ya, bapak diajak, ibu diajak, semua ajak ke sini. Ya. Nah, memang, ya kan, menurut ceritanya, ya, jadi Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur itu dalam keadaan telanjang, ya kan.
Jadi tidak memakai baju. Karena bajunya Nabi Yusuf itu ya kan, dilepas oleh saudara-saudaranya, diminta, ya, kemudian dikasih darah palsu, ya kan, dikasih darah palsu. Nah, sehingga baju Nabi Yusuf yang dikasih darah palsu ini untuk alasan kepada bapaknya bahwa Yusuf telah dimakan serigala, ya kan. Nah, itu di ayat depan sudah diceritakan. Fa'akalahud dhi'bu, maka dimakan oleh serigala, ya kan. Nah akhirnya ya, cerita selanjutnya Nabi Yusuf ya, di dalam sumur itu diberi pakaian oleh malaikat Jibril. Nah, pakaian tersebut ya, gamis itu adalah pakaiannya Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh orang-orang kafir. Ya. Jadi baju yang diberikan Jibril kepada Nabi Yusuf itu adalah bajunya Nabi Ibrahim, ya kan? Yang oleh Nabi Ibrahim dipakai ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh orang-orang kafir. Yang waktu itu dikirim oleh Jibril dari surga. Nah, itu menurut riwayat, ya kan? Ya, jadi memang gamis itu benar-benar mempunyai keistimewaan, ya kan. Jadi lain daripada yang lain, ya kan. Sehingga waktu itu Nabi Yusuf berkata, "Adalah gamis saya ini silahkan dibawa pulang, nanti dikasih ditaruh di bapak, ya kan. Nanti bapak akan bisa melihat lagi." Walamma fasalat, dan ketika telah berpisah opo al-iru, sopo al-iru kafilah, ya. Maksudnya kharajat min Misra, ya, keluar dari Mesir. Qala, maka berkata sopo abuhum, bapak mereka, ini sesungguhnya aku iku ajidu, menjumpai aku riha Yusuf, pada baunya Yusuf. Laula, seandainya tidak, antufanniduni, ya, menganggap bodoh kalian nih kepadaku bapak. Ya. Jadi ketika rombongan saudara-saudara Nabi Yusuf itu keluar dari Mesir, ya, bapak ya, berkata kepada saudara-saudara Yusuf yang ada di rumah, ya, saya kok sudah mencium bau Yusuf ya. Saya kok mencium baunya Yusuf. Ya. Jika kalian tidak menganggap bodoh kepada saya, pasti kalian membenarkan kepada saya. Ya. Iya, ini saya ini mencium bau Yusuf ini. Ya. Qalu, berkata mereka para saudara, saudara yang ada di rumah, Tallahi, demi Allah, innaka, sesungguhnya engkau bapak iku lafi dhalalika, niscaya di dalam kesesatan engkau, al-qadimi, yang lama. Ya. Lalu saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan, ya, walah pak, panjenengan itu ya, dalam kesesatan panjenengan yang lama. Artinya ya kan, sudah lama kejadian Yusuf itu. Dia sudah nggak ada lama, kok masih saja bapak pikirkan? Ya. Sudahlah pak, nggak usah dipikir terus. Itu kejadian yang sudah lama dan sangat lama. Sudah berapa tahun, ya kan? Nah ini, ya. Jadi kalau menurut sebagian tafsir, ya, menjelaskan, ya, bahwa ya, gamis yang dipakai oleh Nabi Yusuf itu adalah gamisnya Nabi Ibrahim. Ya. Jadi ketika itu ya, Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, dibakar dalam keadaan telanjang, ya kan? Lalu datanglah Jibril dengan membawa gamis
dari sutra surga. Ya. Lalu dipakaikanlah gamis itu kepada Nabi Ibrahim. Nah, sehingga ya, sejak itulah ya, gamis tersebut menjadi milik Nabi Ibrahim dan ada ya kan pada Nabi Ibrahim. Nah, ketika Nabi Ibrahim wafat, ya kan, gamis itu diwaris oleh putranya, yaitu Nabi Ishak. Ya kan. Nah, ketika Nabi Ishak wafat, ya kan, gamis itu diwaris oleh ya, putranya Nabi Ishak, yaitu Nabi Yakub. Ya kan. Nah, Nabi Yakub ya, punya anak yang paling disayang, yaitu Nabi Yusuf. Nah, ketika Nabi Yusuf sudah menginjak ya muda, ya usia-usia ya 10 tahun, ya kan. Lalu ya kan, gamis tersebut oleh Nabi Yakub dimasukkan ke dalam pipa perak, ya, pipa perak. Ya. Dan ya kan, atasnya diikat pakai tali, kemudian ya, ditaruh di lehernya Nabi Yusuf. Ya kan. Jadi gamis itu dimasukkan ke dalam wadah perak, ya kan, wadah kecil. Nah, terus diikat, ya, lalu kemudian ditaruh di lehernya Nabi Yusuf. Ya kan. Nah, yang seakan-akan Nabi Yakub itu khawatir ya, kalau nanti Nabi Yusuf kena sawan, ya kan, biar nggak kena penyakit, ya kan. Nah itu karena memang ini gamis yang betul-betul luar biasa, ya kan, bukan sekedar gamis. Ya kan. Nah sehingga sejak itu, ya kan, gamis itu tidak memisahi Nabi Yusuf, ya terus ada di Nabi Yusuf. Ya kan. Nah, ketika Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, ditelanjangi oleh saudara-saudaranya, ya kan, datanglah Jibril, ya kan, datanglah Jibril kepada Nabi Yusuf dan membuka wadah kecil itu, ya kan, mengeluarkan gamis itu, dan gamis tersebut dipakaikan kepada Nabi Yusuf. Nah itu ceritanya. Ya kan. Nah itu, ya kan. Jadi gamis tersebut dipakaikan kepada Nabi Yusuf. Ya. Nah, ketika ya, bapaknya sudah tua dan buta, ya kan. Lalu malaikat Jibril memerintahkan Nabi Yusuf, ya, malaikat Jibril datang kepada Nabi Yusuf, memerintahkan kepada Nabi Yusuf agar baju gamis ini dikirim ke bapaknya, ya, dikirim ke bapaknya. Sehingga pada ayat 93 Nabi Yusuf mengatakan, idhabu biqomisi hadza, pergilah kalian, pulanglah kalian dengan membawa bajuku ini, membawa gamisku ini, ya kan. Karena memang ya kan di gamis tersebut ada baunya surga, ya kan, ada bau surga. Nah, sehingga ya kan, ketika ada orang sakit, ya, ada orang kena cobaan, orang sakit, ya, itu dikasih baju itu pasti sembuh, ya kan, ya, pasti sembuh. Seketika langsung sembuh. Ya. Nah, atas perintahnya Jibril, akhirnya gamis itu oleh Nabi Yusuf dikirim ke bapaknya melalui saudara-saudaranya, yaitu dengan mengatakan idhabu biqomisi hadza. Ya kan. Nah ini, ya kita lanjutkan ayatnya.
falamma anja'a, maka ketika datang sapa al-basyiru, orang yang memberi kabar gembira, yaitu anak-anaknya datang, alqahu, maka menjatuhkan sapa al-basyir, orang yang membawa kabar gembira, menurut ceritanya adalah Yahuda, ala wajhihi, atas wajahnya bapak. Jadi begitu Yahuda datang dengan membawa gamis tersebut, langsung gamis itu dijatuhkan di wajahnya Nabi Yakub. Fartadda, maka kembali sapa bapak, basiron, orang yang melihat. Langsung bapak sembuh, Nabi Yakub langsung sembuh dari butanya. Qala, berkata sapa bapak atau Nabi Yakub, alam akul, adakah belum mengatakan aku lakum kepada kalian, ini sesungguhnya aku iku a'lamu, mengetahui aku, minallahi, dari Allah, ma, pada apa-apa, la ta'lamun, yang tidak mengetahui kalian. Loh, benar kan? Bukankah sudah saya katakan, kata Nabi Yakub, ya kan? Bukankah sudah saya katakan kepada kalian bahwa saya mengetahui sesuatu dari Allah yang kalian tidak tahu, yaitu Allah pasti akan mengembalikan Yusuf kepada saya. Ya kan? Yusuf sudah pernah bercerita. Qalu, berkata mereka saudara, ya abana, wahai bapak kami, istaghfir, memohonkanlah ampunan engkau Allah, engkau bapak, saya ulangi, istaghfir, memohonkanlah ampunan engkau bapak, lana, untuk kami, dzunubana, pada dosa-dosa kami, inna, sesungguhnya kami, kunna, telah ada kami, iku khotiin, orang-orang yang bersalah. Lalu mereka, saudara-saudara Nabi Yusuf, berkata kepada bapaknya, Pak, ya sudah Pak, kalau begitu mohonkan ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Kami jelas-jelas bersalah, Pak. Qala, berkata sapa bapak, saufa astaghfiru, akan memohonkan ampunan aku, bapak, lakum, untuk kalian, Robbi, pada Tuhanku. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa Allah, iku al-ghafur, zat yang maha mengampuni, ar-rahim, lagi maha menyayangi. Lalu Nabi Yakub berkata, ya sudah, kalau begitu saya akan memintakan ampunan untuk kalian kepada Allah. Jangan khawatir, ya kan? Akan saya mintakan ampunan kalian kepada Allah. Allah adalah maha pengampun, Allah adalah maha penyayang. Falamma dakhalu, maka ketika masuk mereka, saudara dan keluarga semua, ini berarti kedatangan mereka ke Mesir yang keempat kalinya, ya kan? Kedatangan mereka ke Mesir yang keempat kalinya, ya, atas undangan, ya. Jadi kedatangan yang keempat ini bukan karena nempur beras, bukan karena nempur bahan makan, tapi karena undangan dari Nabi Yusuf, ya. Ketika mereka masuk ala Yusuf, kepada Nabi Yusuf, awa, maka menempatkan sopo Nabi Yusuf, ilaihi, kepada Nabi Yusuf, abawaihi, pada kedua orang tuanya Nabi Yusuf. Ketika mereka sudah datang ke Mesir, ya kan, saudara-saudaranya bersama, ya, kedua orang tuanya, maka, ya, kedua orang tuanya oleh Nabi Yusuf ditempatkan di tempatnya Nabi Yusuf, ya kan. Jadi ditempatkan di tempatnya Nabi Yusuf, bapak dan ibunya. Waqala, dan berkata sapa Nabi Yusuf, udkhulu, masuklah kalian, Misra, pada negeri Mesir, insya Allah, jika menghendaki sapa Allahu Allah, aminin, dengan aman. Dan Nabi Yusuf
berkata ya, sebagai kata selamat datang, ya kan, silahkan masuklah kalian ke Mesir, insya Allah aman. Ya kan. Warafa'a dan mengangkat sapa Nabi Yusuf abawaihi pada kedua orang tuanya Nabi Yusuf. Alal arsy, di atas arsy, ya, maksudnya di singgasana. Ya. Artinya, ya, kedua orang tuanya, bapak dan ibunya Nabi Yusuf, oleh Nabi Yusuf didudukkan, ya, bersama-sama Nabi Yusuf. Ya. Jadi didudukkan di singgasananya Nabi Yusuf. Jadi dijejerkan. Ya, dijejerkan. Di singgasananya Nabi Yusuf. Wa kharru, dan ya, menjungkel mereka. Ya. Apa menjungkel itu? Ya. Wa kharru, dan apa? Meroboh mereka, ya, lahu pada Nabi Yusuf sujadan, ya, dengan bersujud, ya. Maksudnya sujud penghormatan, ya kan. Nah, dan ya kan, semua mereka yaitu kedua orang tua dan semua saudara-saudaranya, semua pada, ya, meroboh untuk, ya, menghormat kepada Nabi Yusuf. Ya, itu. Waqala, dan berkata sapa Nabi Yusuf, ya abati, wahai bapakku, hadza ini yang sekarang kita alami ini, iku ta'wilu ru'yaya, arti impianku, min qablu, dari sebelum itu. Qad ja'alaha, sungguh-sungguh telah menjadikan, ha pada impian sapa Rabbi Tuhanku, haqqon pada nyata. Ya. Lalu Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya, Pak, ini loh Pak, ya kan, arti impian saya Pak. Wah, ternyata, ya kan, ini arti impian saya dulu Pak, yang sudah pernah saya ceritakan itu Pak. Ternyata Allah telah menjadikan impian ini sebuah kenyataan. Sekarang betul-betul nyata Pak, ya kan. Nah ini ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nah itu impiannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bermimpi, ya kan, melihat ada, ya, 11 bintang ditambah matahari dan rembulan, mereka semua bersujud kepada Nabi Yusuf. Nah, rupa-rupanya 11 bintang itu adalah saudara-saudaranya, ya kan. Kemudian matahari dan rembulan itu adalah bapak dan ibunya. Nah, ini menjadi sebuah kenyataan. Wa qad ahsana, dan sungguh-sungguh telah memperbaiki sapa Allah bi padaku Yusuf. Il akhrajani, ketika mengeluarkan siapa Allah ni padaku, minas sijni, dari penjara. Dan alhamdulillah Allah telah, ya, memperbaiki pada saya, ya, setelah Allah mengeluarkan saya dari penjara. Jadi setelah Allah mengeluarkan saya dari penjara sekian tahun, nah, kemudian ternyata Allah memperbaiki kepada nasib saya, ya, kepada keadaan saya. Ya. Waja'a, dan mendatangkan sapa Allah bikum pada kalian, minal badawi, dari hutan, ya kan, yaitu dari Syam sana. Mim ba'di an nazagha, dari setelahnya menyimpangkan sapa asyaitanu, setan, baini, di antaraku, wa baina ikhwati, dan di antara saudara-saudaraku. Dan sekarang, ya kan, Allah telah mendatangkan kalian semua dari jauh sana, dari negeri Syam sana, ya kan. Setelah setan menyimpangkan, memisahkan di antara saya dan saudara-saudara saya.
selama sekian tahun kita telah berpisah, ya kan. Nah itu. Jadi Nabi Yusuf ya bertemu dengan bapaknya itu pada usia ya 80 tahun, ya kan. 80 tahun. Nah, kemudian Nabi Yusuf bisa hidup bersama-sama dengan bapaknya, keluarga itu selama 17 tahun. Ya. Kemudian bapaknya wafat, ya, dan Nabi Yusuf masih hidup selama 23 tahun. Ya. Masih hidup lagi, maksudnya masih diberi umur panjang sampai ya, bertambah 23 tahun. Berarti umur Nabi Yusuf itu ada 120 tahun. Ya. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, latifun, zat yang maha penyayang. Ya. Lima pada apa-apa yasha'u, yang menghendaki siapa Allah. Allah maha menyayangi kepada apa saja dan siapa saja yang Allah kehendaki. Innahu, sesungguhnya Allah huwa Allah al-alim, yang maha mengetahui, al-hakim, lagi maha menghukumi. Allah maha tahu, Allah maha menghukumi. Sehingga ya kan, Allah tidak akan menyia-nyiakan atas perbuatan orang-orang yang bersabar. Ya kan. Jadi orang yang bersabar tentu oleh Allah juga diketahui, ya kan. Dan tidak cukup untuk diketahui saja, tentu Allah akan membalas kebaikan-kebaikan orang yang bersabar, orang yang bertakwa. Jadi tidak sia-sia. Orang bersabar itu tidak sia-sia. Pasti akan diberi ganjaran oleh Allah. Baik itu di dunia maupun di akhirat, ya kan. Di dunianya ya seperti Nabi Yusuf, ya kan. Oleh Allah diberi banyak derajat yang tinggi, dijadikan ya kan raja dan lain-lain, ya kan. Nah itu. Rabbi, wahai Tuhanku, qad ataitani, sungguh-sungguh telah memberi engkau Allah ni kepadaku, minal mulki, dari kerajaan. Wa 'allamtani, dan telah mengajari engkau Allah ni kepadaku, min ta'wilil ahadits, dari arti beberapa impian. Ahadits ya, maksudnya impian. Fatiras samawat, wahai zat yang telah menciptakan beberapa langit, wal ardi, dan bumi. Anta, engkau Allah, iku waliyi, kekasihku, fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Tawaffani, semoga mewafatkan engkau Allah ni kepadaku, Yusuf, musliman, orang yang Islam. Wa alhiqni, dan semoga menyusulkan engkau Allah ni padaku, bisolihin, pada orang-orang yang solih, yaitu para nabi, para rasul. Nah ini. Lalu Nabi Yusuf berdoa, ya kan, memohon kepada Allah. Ya Allah, wahai Tuhanku, Engkau telah memberiku kerajaan, dan Engkau telah mengajariku artinya impian. Aku bisa mengartikan berbagai macam impian karena Engkau telah mengajariku. Wahai Zat yang telah menciptakan langit dan bumi, Engkau adalah kekasihku di dunia dan di akhirat. Ya kan? Artinya apa? Artinya ya, setelah Nabi Yusuf diberi oleh Allah ya, banyak kenikmatan dunia, termasuk dijadikan raja, diberi bisa mengartikan impian, lalu Nabi Yusuf meminta kepada Allah, ya kan, agar nikmat ini bisa berlanjut sampai di akhirat, ya kan. Nabi Yusuf memohon yang agar nikmat ini bisa berlanjut sampai di akhirat, ya kan. Jadi makanya Nabi Yusuf mengatakan anta waliyyi fid dunya wal akhirah, ya kan. Nah itu.
Lalu Nabi Yusuf memohon lagi, ya, matikanlah saya dalam keadaan Islam dan susulkanlah saya dengan orang-orang yang solih di surga sana, yaitu para nabi, para rasul. Nah, dzalika demikian itu cerita tentang Nabi Yusuf, ya. Iku min amba'il ghaibi, termasuk dari beberapa cerita gaib. Nuhihi, yang memberi wahyu kami Allah, hi pada, ya, cerita gaib, ilaika, kepadamu Muhammad. Nah, kisah Nabi Yusuf, cerita Nabi Yusuf di atas itu tadi termasuk cerita-cerita gaib, ya, yang kami wahyukan kepada kamu Muhammad. Ya, artinya cerita gaib itu cerita yang sudah tidak dikenal, yang sudah tidak diketahui, ya kan? Karena sudah saking lamanya kejadian itu, ya, dengan, ya, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, sudah sangat jauh, ya kan, maka dikatakan cerita gaib karena sudah tidak, ya, ada orang tahu tentang kisahnya Nabi Yusuf. Hanya oleh Allah diwahyukan kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad bisa tahu kisah Nabi Yusuf. Wa ma kunta, dan tidak ada engkau Muhammad, ladaihim, di sisi mereka, saudara-saudara Yusuf. Ya, id ajma'u, ketika sepakat mereka, para saudara Yusuf, amrohum, pada perkara mereka, yaitu akan menjeburkan Yusuf ke dalam sumur. Wahum, dan mereka, iku yamkurun, sama berupaya mereka. Dan ketika, ya kan, saudara-saudara Yusuf itu, ya, sepakat akan menjeburkan Yusuf ke dalam sumur, berupaya kepada Yusuf, ya, saat itu kamu Muhammad, kata Allah ini, ya, engkau Muhammad tidak ada, ya, di sisi mereka. Ya, artinya benar-benar Nabi Muhammad itu tidak tahu persis cerita tentang Nabi Yusuf, ya kan. Jadi betul-betul Nabi Muhammad bisa menerima cerita ini karena wahyu dari Allah, ya kan. Wama aktsarun nas, dan tidak ada kebanyakan manusia, artinya orang-orang kafir Makkah waktu itu, orang-orang Quraisy, ya. Walau harasta, walaupun menginginkan engkau Muhammad, bimu'minina, orang-orang yang beriman, ya kan. Tapi ternyata, ya, kebanyakan orang-orang kafir Makkah pada waktu itu tidak mau iman, walaupun kamu kepingin, ya kan. Walaupun engkau Muhammad menginginkan mereka menjadi iman, ya kan. Jadi walaupun engkau Muhammad menginginkan mereka, orang-orang kafir Mekah, bisa iman, tapi ternyata kebanyakan mereka justru tidak mau iman, ya. Jadi padahal, ya, mereka sudah tahu apa yang kamu bawa itu adalah betul-betul wahyu dari Allah. Termasuk kisah Nabi Yusuf ini, ya, ini kalau orang tidak menerima wahyu tidak akan mungkin bisa bercerita secara detail. Nah, itu. Ya, inilah cerita tentang Nabi Yusuf. Semoga banyak manfaat untuk kita semua, ya. Banyak manfaat untuk kita semua, banyak barokah untuk kita semua. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Karena waktu kita sudah habis, maka sementara kita cukupi sekian. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.